Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pertemuan P2K2. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan pertemuan yang manfaat dan barokah untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Berdoa disilakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada pertemuan yang lalu masih ingat materi yang disampaikan oleh pada pertemuan yang kemarin? Sesi berapa Pak ya? Sesi pertama. Oh, iya. Ada yang masih ingat? Nanti. Iya, tentang Stunting. masalah stunting. Baik, kemarin pada waktu pertemuan pertama Bapak Ibu diberikan tabel janji diri. Sudah diisi Ibu? Sudah ya? Ada kendala? Ada. Saya masih belum Pak isi, soalnya repot tadinya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Jadi untuk tabel diri itu nanti sambil lalu bisa Ibu isi. Jika nanti ada kendala-kendala nanti bisa Ibu konsultasikan. Oke. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Jadi setelah pertemuan kali ini diharapkan ibu bisa mencari ya informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Kemudian pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Selanjutnya yang ketiga yaitu ibu dan bapak mampu menyeleksi informasi mengenai ibu hamil. Baik, Bapak Ibu sebelumnya mari kita yel-yel terlebih dahulu. Saya akan berikan yel-yel ya terkait dengan ibu hamil. Saya akan katakan, ketika saya katakan ibu hamil, Bapak dan Ibu jawabnya mari kita beri dukungan. Paham nggih? Ya Pak. Kita coba sekarang. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. ibu hamil, Mari kita beri dukungan. ibu hamil. Mari kita beri dukungan. Ya, tepuk tangan bersama. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan ini saya akan bagi dua kelompok. Ya, kita akan berdiskusi bersama bagaimana memberikan dukungan kepada ibu hamil. Di sini adalah kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Ya, silakan ibu-ibu untuk yang kelompok 1 ya. Ya, Untuk yang kelompok 1 Ya, nanti Pak. akan berdiskusi tentang apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Untuk kelompok 2 yaitu melakukan apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat. Sebelumnya Bapak Ibu saya tanya, adakah di antara bapak-bapak adakah di antara ibu-ibu yang hamil di sini? Saya Bu. Alhamdulillah, sudah berapa bulan Ibu? Masih 3 Pak. Masih 3, alhamdulillah. Apa dukungan keluarga Ibu yang sudah diberikan selama ini kepada Ibu? Ya, saya sering dipijetin. Alhamdulillah. Diperhatikan dan Diperhatikan, lebih diperhatikan gitu Bu ya. Dibelikan makanan yang enak-enak Pak. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan itu ya salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh keluarga kepada kita. Baik, sekarang kita diskusikan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 tadi yaitu membahas tentang apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Kelompok 2 yaitu apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Sudah selesai nggih? Monggo kelompok 1. Silakan di jawabannya seperti apa hasil diskusinya. Apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Memberikan makanan yang bergizi Pak. Memberikan makanan yang bergizi. Kemudian Suami mengantar ke bidan desa Pak. suami mengantar ke bidan desa. Apalagi? Suami membantu pekerjaan rumah tangga. Suami membantu pekerjaan rumah tangga. Oke, luar biasa. Berikan tepuk semangat. Tepuk Tepuk semangat. 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 Baik, untuk yang kedua yaitu kelompok kedua
Apa Ya, yang Pak. dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat? Kita harus membantunya apabila mau melahirkan, membawanya ke layanan kesehatan. Membawanya ke layanan kesehatan. Kemudian apalagi? Ibu hamil kita beri makanan bergizi dan tidak boleh olahraga berat, Pak. Tidak boleh olahraga Iya. berat. Ya. Oke, gak apa-apa. Baik, beri tepuk mantul. Tepuk mantul. 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 Baik Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan ketika ada ibu hamil di lingkungan sekitar kita berikan dukungan secara moral maupun material, Bu. Ya, Ya, makanya. ketika ada KPM kita yang kekurangan kemudian sedang dalam kondisi hamil, ketika dia harus dirujuk ke rumah sakit butuh biaya, kita akan berikan dukungan moral dan material, tidak hanya moral saja, itu Bu ya. Selain itu dengan dukungan keluarga, dengan dukungan masyarakat yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan putra putri kita semua terhindar dari yang namanya stunting. Baik ibu-ibu, terkait dengan kehamilan, ya, terkait dengan kehamilan, informasi biasanya ibu dapat informasinya dari mana? Ketika masalah kehamilan atau kehamilan, apa yang Dan dilakukan oleh desa, ibu hamil? Pak. Bidan desa. Dari mana lagi? Dari petugas kesehatan, Pak. Dari petugas kesehatan. Oke, selain itu informasinya saudara-saudara itu, Pak, dari saudara-saudara sudah pernah hamil, yang sudah pernah hamil, dari tetangga-tetangga. Oke. kita yang sudah pengalaman. Ya. Oke, sekarang kita cari tahu. Ya. Kita cari informasi kemana nih untuk ibu hamil, terkait dengan ibu hamil. Apa yang perlu dipersiapkan oleh ibu hamil? Seperti itu. Kita akan berdiskusi. Ya. Saya berikan dua kelompok lagi, kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Kelompok yang pertama yaitu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka, ya, di lingkungan masyarakat, seperti di Posyandu, apa yang didapatkan informasi kehamilan di sana. Kemudian dari pertemuan P2K2, ya, kemudian dari pertemuan arisan, dari ibu-ibu kumpulan, gitu ya. Informasi apa saja yang didapatkan di situ, ya, terkait dengan masalah kehamilan. Untuk kelompok kedua, Ya, Pak. untuk kelompok kedua yaitu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak, ya, seperti di online, WA group biasanya itu banyak tuh informasi kehamilan, ya, kemudian dari koran, majalah dan lain sebagainya. Ya. Dari YouTube juga, Ya, ya. Pak. Ya, oke. Sekarang silakan ibu-ibu cari informasi apa saja yang didapatkan dalam pertemuan tersebut dan dari media itu. Kelompok 1. Ayo, Pak, silakan. Tentang apa tadi, Pak? Informasi, ya, Banyak. informasi kehamilan yang diperoleh di pertemuan-pertemuan Ya, tatap biasanya muka. itu, Pak, Harus membahas makanan. makanan bergizi ya. Ya, harus kalau ibu hamil katanya harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Di pertemuan mana itu Bu biasanya? Boleh pedas-pedas. Kalau pedas-pedas nanti mata anaknya bisa melek nih, Pak. Iya, di pertemuan mana itu Bu dapatnya? Ya, biasanya kalau pas belanja tuh ketemu Oh, pas sama- belanja berarti pas ngupi gitu Bu Iya, ya. ketemu sama Oh, ibu. ya. Anakmu, kamu hamil nggak boleh makan Ah. pedas-pedas. Oke, terus apa Kemarin lagi? waktu ke Posyandu, Pak, saya dikasih tahu kalau selama kehamilan itu harus menyembuhkan diri minimal 4 kali katanya. Benar ya? Iya, betul sekali Ibu. Jadi pemeriksaan diri itu tujuannya untuk agar apa? Tumbuh kembangnya janin itu bisa terpantau Ibu. Apakah ini berkembang atau tidak? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil selama masa kehamilan. Seperti itu Ibu. Untuk yang kelompok 2, informasi apa saja yang didapatkan melalui media online? Bisa melihat ini, Pak, informasi cara menstimulasi ibu hamil, Pak. Cara menstimulasi ibu hamil. Oke, apa lagi Ibu? Ya, itu lebih pada pencegahan agar anak tidak stunting, Pak. Pencegahan agar anak tidak stunting. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Sejak dalam kandungan. Sejak dalam maksudnya. kandungan, oke.
Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, informasi yang kita dapatkan melalui media online ataupun melalui pertemuan itu banyak sekali yang kita dapatkan dari Posyandu. Banyak informasi terkait dengan gizi, bagaimana kesehatan, merawat kesehatan ibu hamil dan anak. Kemudian di media online biasanya di situ seperti kayak tadi bagaimana melakukan stimulasi. Kadang juga ada juga yang membahas tentang makanan apa yang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil, ya seperti itu. Ya. Jadi informasi itu baik ibu-ibu untuk kehamilan, ya untuk kehamilan. Kemudian yang perlu ibu perhatikan adalah informasi yang tidak jelas, ya. Contoh akan beredar kadang di masyarakat kita informasi-informasi seperti mitos, seperti itu. Jadi ketika ada informasi yang tidak jelas, ibu nanti bisa menanyakan kepada pendamping ataupun pendamping sosial ataupun kepada bidan desa setempat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Paham ya, Bu? Baik ibu-ibu, pertemuan kali ini mungkin saya rasa cukup, nggih. Ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilih dan memilah informasi. Kemudian yang kedua adalah beberapa sumber informasi sudah dimiliki oleh ibu hamil, yaitu melalui buku KIA, ya. Kemudian kelas ibu hamil dan Posyandu. Ini informasi itu bisa ibu dapatkan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memastikan tepat atau tidaknya, ya, informasi itu bapak dan ibu dapat bertanya saat mengikuti Posyandu ataupun kelas ibu hamil, atau bisa juga kepada pendamping sosial, pendamping PKH, TKSK bisa. Kemudian yang terakhir adalah ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti informasi dari pemerintah, dari bidan desa, ataupun dari para ahli, ya, para dokter, ya, seperti itu. Oke, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pertemuan yang akan datang, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil, ya. Ibu hamil gimana tadi, lupa? Iya, lupa. Diam-diamnya. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. ibu hamil. Mari kita beri dukungan. Terima kasih. Apalah dulu. Saya cukupkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.